Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa Kurma rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, yang begitu banyak, sehingga kita bisa menjalankan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, dan kita bisa dengan kuat untuk menjalankannya. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah dan juga kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan beliaulah Islam bisa berjaya sampai saat ini, sampai pada diri kita, dan kita bisa mengikuti jejak-jejak beliau. Pemirsa Kurma rahimakumullah, hakikat bahagia di dunia dan juga di akhirat tak lepas dari kita menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Di dalam Islam ada dua jenis amalan yang jika kita kerjakan itu menjadikan seseorang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama adalah amalan wajib, dan yang kedua adalah amalan sunnah. Amalan wajib itu adalah amalan yang harus kita kerjakan, harus kita lakukan, karena ini merupakan kewajiban kepada kita agar kita menjadi seseorang yang dicintai oleh Allah. Contoh dari amalan wajib tersebut adalah sholat. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rafi'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak melaksanakan ibadah yang namanya sholat, karena merupakan suatu kewajiban. Nah, bagi seseorang yang tidak mampu mengerjakan sholat dengan berdiri, maka boleh dikerjakan dengan duduk. Jika tidak mampu, maka dikerjakan dengan berbaring menyamping. Jika tidak mampu, maka dikerjakan dengan berbaring terlentang. Jika tidak mampu juga, maka boleh dikerjakan dengan di dalam hatinya. Dan kalaupun dikerjakan dengan hatinya, maka sholatnya tetap sah, karena ada halangan yang berupa sakit. Dari sisi kemuliaan, amalan wajib ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Allah pun juga sudah memerintahkan kita di dalam ayat-ayatnya di dalam Al-Quran. Bahkan tidak sedikit Allah mengulang-ulang perintah tersebut, karena amalan yang wajib ini harus kita lakukan, harus kita kerjakan, suatu keharusan. Karena amalan-amalan yang wajib ini kalau kita tidak melakukannya, maka kita akan berdosa.
Tetapi kalau kita kerjakan, insya Allah Allah akan pasti membalasnya dengan pahala yang begitu banyak. Hal ini menunjukkan bahwa amalan ini merupakan amalan yang sangat dimuliakan oleh Allah dan juga berpahala yang begitu besarnya. Dan Allah berfirman dalam hadis qudsi, disampaikan, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku kecuali dengan amalan yang diwajibkan atasnya. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini tidak berlaku untuk sholat saja, melainkan berlaku juga untuk amalan-amalan wajib lainnya, seperti halnya puasa di bulan Ramadan, kemudian zakat, dan amalan-amalan wajib lainnya. Maka dari itu, jangan sampai setiap orang atau individu itu tidak melaksanakannya atau bahkan melalaikannya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian amalan yang kedua adalah amalan sunnah. Amalan sunnah ini adalah amalan yang jika kita kerjakan, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, jika kita tidak mengerjakan, kita tidak mendapatkan pahala atau kita tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari dua amalan tersebut dapat kita simpulkan bahwa jika amalan wajib ini adalah amalan yang tinggi nilainya dan amalan yang sangat dicintai oleh Allah, maka amalan sunnah ini adalah amalan yang menambah kecintaan Allah kepada diri seseorang hamba tersebut. Nah, jika amalan keduanya ini terjadi, maka kemungkinan seorang hamba tersebut akan mendapatkan ataupun akan sampai pada derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi seseorang itu harus selalu menjaga amal-amalan yang wajib, yang di situ dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menghiasinya amalan-amalan itu dengan amalan-amalan yang sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.